Halo, selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Heri Oron kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi dan berita aktual telah kami sajikan dalam tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama yang akan kami sajikan untuk Anda. Pasca penembakan pesawat, Trigana Air hentikan penerbangan ke Yahukimo. Manfaatkan kelalaian petugas, seorang tahanan yang dititipkan kabur dari lapas Merauke. Sepekan jelang Ramadan, harga pangan mulai naik. Maskapai Trigana Air menghentikan sementara penerbangan ke Bandara DKI Yahukimo pasca penembakan pesawat Trigana Air Boeing 737-500 oleh kelompok kriminal bersenjata. Penghentian penerbangan ke DKI itu dilakukan karena maskapai masih harus memperbaiki pesawat yang terkena tembakan. Wakil Manajer Area Trigana Air Papua, Irwan Rohendi, mengatakan pesawatnya untuk sementara tidak terbang ke DKI sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Irwan menyayangkan penembakan yang terjadi karena keberadaan maskapai Trigana Air di tanah Papua sudah hampir 30 tahun dan baru kali ini ditembak. Kita benarkan bahwa terjadi insiden itu. Dan saat ini pesawatnya juga sedang di-repair kembali, mulai dari kemarin. Di-repair kembali untuk dapat terbang rute Wamena, Sentani, Wamena Sentani. Untuk DKI sendiri kami sementara stop sampai dengan waktu yang tidak ditentukan. Pasca penembakan tersebut, Kepolisian Daerah Papua telah mengirimkan 1 kompi Brimob dan Satgas Penegakan Hukum Damai Kartens untuk membantu Polres Yahukimo guna penyelidikan dan pengejaran terhadap KKB. Dari Kota Jayapura, Papua, Hendra melaporkan. Sadrak Mamuasa, pria Parubaya asal Manado, Sulawesi Utara, ditemukan temannya dalam keadaan tidak bernyawa di dalam kamar Camp PT Gunayasa Dianarta di Jalan Cendrawasih, Timika. Saat ditemukan, korban dalam posisi terlentang di samping kasur. Rekan korban Alfred mengatakan, Sabtu lalu korban sempat mengeluh sakit dan memintanya untuk menggantikan posisi masuk kerja. Alfred bahkan masih sempat membelikan makan dan kemudian berangkat kerja. Pada hari Minggu sekitar pukul 2:30, Alfred bermaksud menjenguk. Namun saat dipanggil, korban tidak menyahut hingga akhirnya pintu kamar dijebol dan korban ditemukan sudah meninggal. Lalu saya bersinisiatif beli nasi dia tadi malam, nasi goreng. Tapi kayaknya tidak dimakan, masih ada itu, masih utuh. Iya. Iya. Polisi tidak menemukan tanda-tanda kekerasan di tubuh korban sehingga diduga korban meninggal akibat penyakit yang diderita. Jenazah kemudian dibawa ke rumah sakit untuk divisum. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Seorang tahanan kasus pencurian sepeda motor bernama Ebon berhasil kabur dari tahanan Mapolres Merauke pada Sabtu pekan lalu. Tersangka berhasil memanfaatkan kelalaian petugas yang saat itu berjaga dan melompat pagar. Kapolres Merauke AKBP Sandi Sultan sudah memerintahkan anak buahnya mengejar tersangka dan memasukkan dalam daftar pencarian orang. Ia juga meminta pihak keluarga untuk membantu mencari tersangka. Dengan inisial ZE alias Ebon ini supaya segera ditemukan dan kembali ke Polres Merauke. Kemarin juga keluarganya sudah saya panggil ya dengan baik dan dijemput ke Polres supaya bisa membantu. Kenapa saya atensi ini? Karena ZE ini melakukan kejahatan curanmor bukan cuma sekali. Ya, sudah terdata di Satuan Reskrim sudah 4 kali. Ini yang terakhir 4 kali. Kemudian dia melarikan diri ini di hari Selasa. Kemarin itu melihat kelengahan kita.
Seminggu menjelang Ramadan, kepolisian di Merauke menghimbau warga untuk tetap menjaga keamanan. Kepolisian juga akan menempatkan sejumlah anggotanya di masjid untuk menjamin keamanan warga menjalankan ibadah puasa dan sholat. Polres Merauke menghimbau kepada kita semua agar lebih berhati-hati memperhatikan tempat tinggal masing-masing ya, saat melaksanakan ibadah, ya khususnya pada saat melaksanakan ibadah Tarwih dan Isya. Nah, kadang-kadang di rumah tangga ada yang sering lupa ya, pertama ya, keamanannya, kemudian keselamatan ya, contohnya seperti ibu-ibu mungkin di dapur ya, jadi dihimbau agar memperhatikan api atau kompor ya yang ada di rumah masing-masing supaya jangan terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan. Dan juga masalah keamanan pintu jendela ya diperhatikan supaya tidak terjadi juga hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, kemudian nantinya dalam pelaksanaan ibadah Tarwih dan sholat Isya, dari Polres Merauke akan menurunkan pasukan pengamanan pada saat giat pelaksanaan ibadah Tarwih dan sholat Isya. Polisi juga mengingatkan warga agar tidak lupa mengecek lagi kondisi rumah, seperti mematikan kompor ketika pergi sholat tarawih di masjid, karena kebakaran seringkali terjadi karena kelalaian. Awal Ramadan diperkirakan akan jatuh pada tanggal 22 Maret mendatang. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pada hari kedua pembagian dana bantuan langsung tunai sembako, di halaman kantor pos Merauke kembali dijejali ratusan warga yang datang dari 4 kelurahan, yakni Kelurahan Samkai, Wasur, Komundu, dan Kelurahan Rimba Jaya. Membludaknya warga menyebabkan antrian yang panjang sehingga warga harus sabar mendapat giliran. Bahkan ada sebagian warga yang sudah antre sejak pukul 7 pagi. Namun pukul 9 pagi belum mendapatkan pembagian dana. Tadi jam 7 ya, sampai sekarang belum ada ya, belum dapat ini Bu. Rumah di mana Ibu? Di mana? Rapura. Jam 7. Sekarang jam berapa? Jam 9 ini. Sampai sekarang belum dapat ini. Belum dapat giliran ya. Kantor pos yang ditunjuk untuk membagikan BLT mengaku kewalahan karena ada 4 kelurahan yang pada Senin kemarin mendapat jatah pembagian. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Sepuluh hari menjelang bulan suci Ramadan, hampir semua jenis bahan pangan di Pasar Wamanggu Merauke naik drastis. Kenaikan harga yang paling menonjol terjadi pada cabai. Harga cabai kecil Senin kemarin sudah naik dari Rp130.000 per kilogram menjadi Rp150.000 per kilogram. Cabai besar dari Rp110.000 per kilogram naik menjadi Rp130.000 per kilogram. Kenaikan juga terjadi pada harga cabai keriting dari Rp70.000 per kilogram kini berkisar Rp90.000 per kilogram. Lombok kecil sekarang berapa Pak dijualnya 1 kilo? 150 Pak. Itu kemarin sempat dijual berapa itu? 120. Jadi satu hari Ini naik 1 hari langsung 150. 20. Yang mahal apa lagi Pak lombok besar? Besar Berapa sekarang ya? 130. Sebelumnya harga berapa itu? 110, 120. Kalau lombok keriting Pak sekarang? Keriting sekarang 80. Dia naik juga Pak ya? Naik juga. Dari berapa sebelumnya itu? Jualnya 60, sekarang jual 80. 80 Pak. Itu kenapa sampai bisa naik begitu Pak harganya itu? Saya tahu mungkin dari lokasi nggak ada. Oh, stoknya kurang ya? Ya, Kira-kira ini semakin dekat puasa semakin mahal lagi Pak ya? kurang tahu juga ini. Mungkin ya bisa jadi. Begitu. Menurut pedagang, kenaikan harga cabai yang melonjak drastis disebabkan stok di tangan petani menipis. Selain itu, petani saat ini enggan menanam cabai karena curah hujan yang tinggi, sehingga tanaman cabai mereka rusak terendam air. Tidak hanya cabai, harga bawang merah juga naik dari Rp50.000 per kilogram menjadi Rp55.000 per kilogram. Sementara bawang putih dari Rp35.000 per kilogram naik menjadi Rp45.000 per kilogram. Sementara itu, harga ayam potong di Pasar Wamanggu juga naik dari sekitar Rp50.000 per kilogram
naik menjadi Rp55 hingga Rp60.000 per kilogram. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Sementara itu di Timika, menjelang puasa, harga daging sapi dan ayam potong masih stabil, kendati harga beberapa bahan pokok juga sudah naik. Rata-rata harga daging sapi saat ini dijual di kisaran Rp145.000 per kilogram, dan para pedagang sepertinya belum mau menaikkan harga, kendati bulan puasa tinggal beberapa hari lagi. Sedangkan untuk tulang sapi, per kilogramnya masih dijual Rp65.000. Untuk saat ini harga daging sapi itu berapa per kilonya? 145. Tidak ada, tulang saja 65. Tinggal daging sapi 80 satu kilo. Oh, itu dari supplier, kita ambil dari supplier. Di sini. Oh, di sini. Ini kan banyak supplier. Iya. Jadi kita tidak datangkan sendiri, kita ambil dari supplier. Normal. Kira-kira berapa per kilo sekarang? 145. Kalau kenaikan 140. Kalau sirloin 150. Untuk ayam per kilonya kita ecer 36.000. Selain harga daging sapi, harga ayam potong juga masih tetap stabil. Per kilogram ayam potong dijual sekitar Rp36.000. Sedangkan ayam berukuran besar dijual Rp65.000 per ekor. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Sejumlah sekolah di Merauke meminta kepolisian setempat untuk memberikan penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi kalangan pelajar. Saat ini peredaran narkoba di Merauke sangat mengkhawatirkan karena tidak sedikit pelajar yang harus berurusan dengan polisi karena tertangkap memakai dan mengedarkan narkoba. Personel Satuan Narkoba Polres Merauke Ibtu Edi Susanto mengatakan pihaknya sudah mendatangi sejumlah sekolah untuk memberikan penyuluhan kepada siswa seperti SMA dan SMK Negeri 1. Kami selalu siap untuk melayani permintaan dari beberapa sekolah yang meminta agar para siswa yang terindikasi menggunakan narkotika jenis ganja untuk kita tes urin. Nah, dari beberapa yang sudah kita amankan dari beberapa sekolah, sudah kita lakukan itu. Tetapi ada dari beberapa sekolah juga permintaan dari pihak sekolah meminta untuk melakukan tes urin kepada siswanya di sekolah tersebut. Namun permintaan itu belum bisa kami penuhi terkait dengan pengadaan alat tes kit urin yang terbatas. Untuk itu kami mohon adanya kerjasama dari pihak sekolah dan dari pihak Satuan Narkoba untuk kita sama-sama bisa mencari solusi jalan keluarnya untuk kita bisa menanggapi permintaan-permintaan tersebut. Selain penyuluhan untuk menekan penggunaan narkoba di kalangan pelajar, sejumlah sekolah di Merauke juga berencana akan memberlakukan tes bebas narkoba saat penerimaan murid baru nanti. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Setelah 12 hari tidak menikmati internet, warga Merauke kini kembali bisa berselancar dan berkomunikasi dengan telepon genggam atau komputer karena jaringan internet milik Telkom sudah kembali normal. Warga tentu menyambut gembira karena lebih dari sepekan aktivitas mereka terganggu karena jaringan internet mati dan komunikasi seolah terputus dengan dunia luar. Saya dengan hilangnya gangguan internet ini banyak masyarakat yang mengalami kerugian, terutama pengguna jasa online, pedagang online, terutama apalagi yang Gojek itu. Mereka sangat merasa dirugikan, tapi dengan telah aktifnya kembali internet ini mereka sangat bersyukur bisa mencari pekerjaan lagi. Kita berterima kasih, sinyal sudah kembali normal dan aktivitas bisa berjalan lancar. Harapan kita supaya ke depan jangan lagi seperti ini karena sebenarnya sangat mengganggu. Ya. Dan menurut catatan saya ini setiap tahun kayaknya sudah seperti ini. Tahun kemarin juga sama, bulan yang sama juga. Tahun ini juga sama. Kita berharap ini
tahun depan tidak seperti ini lagi. Paling aktif ini kita bersyukurlah semua kegiatan bisa berjalan baik. Tanggal 1 Maret lalu warga Merauke tidak bisa menikmati internet yang sudah menjadi kebutuhan penting. Gangguan jaringan terjadi di bawah laut dan PT Telkom terpaksa harus melakukan perbaikan dan pemeliharaan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Kabupaten Asmat, Papua Selatan akhirnya memiliki sebuah rumah sakit yang memadai. RSUD Perpetua J. Savanpo diresmikan oleh Gubernur Papua Selatan Apollo Savanpo dan Bupati Asmat Elisa Kambu Senin kemarin. RSUD Perpetua J. Savanpo berkonstruksi beton dan berdiri di atas rawa. Rumah sakit itu dibangun sejak 2016 lalu dengan biaya 132 miliar rupiah. Bupati Asmat Elisa Kambu mengatakan RSUD yang baru ini dapat mengurangi jumlah pasien rujukan keluar Asmat. Menurutnya, selama ini karena rumah sakit tidak memadai, akhirnya banyak pasien yang dirujuk ke Merauke. Konstruksi seluruhnya beton, walaupun memang agak mahal, tapi inilah yang bisa kita hadirkan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di Kabupaten Asmat. Kami berharap dengan laporan dari direktur tadi, kami sudah punya dokter spesialis sekian, dokter umum sekian, dengan perawat, terus gedung-gedung tindakan, pelayanan sudah tersedia. Kami harapkan bahwa pelayanan kesehatan sini akan lebih meningkat, juga akan mengurangi rujukan. Karena rujukan dulu kami lakukan pertama terlalu besar, banyak orang, dan itu karena memang kami belum memiliki dokter spesialis. Tapi kalau hari ini kita sudah punya dokter spesialis bedah, kandungan, anak, dan juga yang lain. Nanti penyakit dalam sebentar lagi sudah ada. Nanti hampir sebagian kasus ini kita akan selesaikan. Kecuali kalau yang memang perlu tindakan lebih lagi yang sudah tidak bisa ditangani oleh rumah sakit. Di sini kita bisa rujuk ke luar Asmat. RSUD Perpetua J. Savanpo sudah memenuhi standar rumah sakit nasional dan bisa menampung ratusan pasien, sehingga warga tidak lagi perlu keluar daerah untuk mendapat pelayanan kesehatan yang baik. Rumah sakit ini memiliki 14 dokter umum, 1 dokter gigi, 3 dokter spesialis bedah, 1 dokter spesialis obgyn, 2 dokter spesialis anak, dan 1 dokter spesialis penyakit dalam. Rumah sakit dengan tipe D ini memiliki 100 tempat tidur untuk pasien rawat inap. Selain itu, terdapat ruangan pelayanan seperti ruang IGD, ruang isolasi, ICU, nifas, ruang bersalin, ruang gizi, ruang rawat jalan, apotek, laboratorium, radiologi, dan kamar jenazah. Muhammad Ridwan melaporkan dari Kabupaten Asmat, Papua Selatan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Heri Orun mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan wanyambe.